Arjuna putra mahkota Dirgantara. Disandera di Kekaisaran Padma selama 10 tahun menahan hinaan. Kontribusinya untuk negara hari ini, ia kembali ke tanah air. Dengan titah khusus, ia dianugerahi jubah naga, segera ganti pakaian dan masuk ke balairung emas untuk menghadap Yang Mulia. Silakan Paduka Pangeran. Ganti pakaianmu. Di kehidupanku sebelumnya, tidak lama setelah Kekaisaran Dirgantara didirikan, Negara itu lemah, diserang oleh tetangga. atasi krisis mendesak ayahanda. Untuk melindungi adik keduaku sebagai putra mahkota, rela jadi sandera di Kekaisaran Padma untuk mengamankan Kekaisaran Dirgantara. Selama 10 tahun itu, aku tahan kesulitan dan hinaan, tak goyah sedikit pun. Hanya pikirkan pikul tanggung jawab putra mahkota. Namun aku sama sekali tidak menyangka semua ini cuma khayalanku. Di kehidupanku sebelumnya, setelah kembali, aku difitnah adikku Bram dan dituduh melanggar di istana. Tidak, ini adik kedua ayahanda kaisar. Kemudian, dengan susah payah aku kembangkan senjata ampuh. Namun Bram diam-diam mengganti dan curi pujiannya. Ini dia. Sampai akhir. Ayah, aku tak bersalah. Tak berniat memberontak. Ayah, kau harus percaya. Kakanda tersayang. Kakanda sungguh pikir ayahanda tak tahu apa? Ayahanda, apa maksudnya itu? Ayahanda. Arjuna, anakku. Kau seksi tidak, kamu. Oh, ayahanda kaisar yang bijaksana. Ayahanda, Di hidup lalu, aku berusaha sepenuh hati. Ingin buktikan pantasku gelar putra mahkota. Namun balasan yang kudapat, ketidakpedulian dan aniaya. Sekarang setelah aku terlahir kembali, aku takkan diam menanggung lagi. Aku pasti akan memutuskan segala ikatan dengan mereka. Kakanda, ayah dan pejabat menantimu di Balairung Emas. Mengapa berganti? Ayo menghadap Kaisar. Adik kedua, apakah ayah dan pejabat tak sabar melihatku? Atau Kakanda ingin menuduhku atas pelanggaran di istana? Kakanda, apa gerangan yang kamu maksudkan? Dulu Kakanda pergi ke Kekaisaran Padma sebagai sandera demiku. Bagaimana mungkin aku membalas kebaikan dengan kejahatan? Arjuna putra mahkota memberi hormat. tunggu. Kau tahu akan menghadap Yang Mulia hari ini. Kenapa tak ganti pakaian? Sungguh tak sopan. Apakah kau membenci Yang Mulia? Terhadap Yang Mulia? Yang Mulia, seperti kata orang bijak, sebuah bangsa diatur melalui ritual dan karakter dibentuk melalui etiket. Arjuna baru kembali, mengabaikan kepantasan dan prinsip moral. Ini tak hormat. Mohon Yang Mulia menghukumnya. Jika ini terjadi di militer, siapapun yang tak hormat sudah lama dipenggal. Putra mahkota, aku juga menuntut sebuah penjelasan. Ayahanda, redakan amarahmu. Dia sandera 10 tahun, tak terhindarkan punya kebiasaan buruk, hingga tak hormat begitu. Kakanda, berlututlah pada ayah, akui salahmu dan minta maaf. Kau ingin aku sujud? Ini sungguh, ini keterlaluan. Kau secara paksa menyeretku ke aula Sekarang, hakmu apa? agar mengaku. Kurang care, Arjuna. Di hadapanku, kau berani bertindak melawan adikmu. Beraninya kamu. Ayahanda, ia benar. Aku berpikir bahwa karena kalian berdua telah berpisah selama 10 tahun, Kakanda pasti sangat merindukannya. Jadi aku tidak sabar menariknya ke aula. Tapi aku tidak menyangka akan menyebabkan Kakanda buat ayah dan menteri marah. Yora ada kesalahan. Aku bersedia menanggungnya sendiri. Lia baik-baik. Membalas permusuhan dengan kebajikan. Inilah kemurahan hati, itulah keluhuran budi pangeran.
Ayahanda memperhatikan hal-hal paling aneh. Ayahanda tidak mendengarkan dengan jelas. Dia baru saja mengatakan bahwa dia sengaja menyeretku ke aula. Lalu kenapa dia juga bermaksud baik, sedangkan kau menggunakan kekerasan atas masalah sepele, sungguh tidak bermartabat. Yang mulia, mohon redakan amarahmu. Menurut hamba, Pangeran Arjuna terlalu lama tinggal di Kekaisaran Padma, tempat beradat kasar dan kurang dididik. Mengapa tidak kirim ia ke pasukan hamba, biar hamba mendisiplinkannya dengan benar? Mendisiplinkan kali ini aku kembali untuk membalikan segalanya. Dasar kaos. Beraninya kau menyebut namaku seenaknya. Berapa nyawa cadanganmu? Paduka Pangeran bijak berkata, tanpa aturan, takkan ada yang tercapai. Hari ini, kau membuat keributan di sini. Tak hormat ayahanda, bawahan adik. Ini hanyalah... Orang bijak. Apakah orang bijak mengajarimu perbedaan penguasa dan bawahan? Atau mengajarimu bawahan boleh menentang atasan mereka di istana? Bila bukan karena aku sandera, demi damai kekaisaran Dirgantara berpuluh tahun, makhluk hina sepertimu beraninya kau menceramahi di sini. Jawab. Cukup Arjuna, kau baru saja kembali ke negara dan kau sudah begitu kasar dan tidak terkendali menyombongkan pencapaianmu. Amin dengan Priaus Vita, sebagaimana bisa ku percaya kekaisaran Dirgantara padamu. Tak percaya padaku, mengapa dipercayakan? Apa maksudmu? Hamba Arjuna secara khusus memohon Yang Mulia untuk mencopotku sebagai putra mahkota. Apa kata? Kau sungguh rela melepas posisi itu? Benar sekali. Itu keinginanku yang terdalam. Aku ingin kembali ke Kekaisaran Padma. Kau anak durhaka, kau membuatku gila kembali ke Kekaisaran Padma. Bagaimana aku bisa menjaga martabatku? Keputusanku final. Mohon kabulkanlah. Dasar kau. Baik, Ashi, baik. Kalau begitu, Arjuna, kau merasa sayapmu sudah cukup kuat ya? Kau ingin pergi, bukan? Sebenarnya dari hadapan pergi. Jika kau ingin memulingkan keluar dari istana, aku akan cabut gelar kekaisaranmu serta hapus namamu dari keluarga kerajaan. Rakyat jelata ini berterima kasih atas belas kasihanmu. Kau. Oh, Ibunda. Arju, untuk menjadi penguasa rajin belajar emang penting, tapi jangan berlebihan. Arju, seni berkuasa itu seperti permainan catur. Orang harus mengamati, merenung, dan bertahan. Barulah bisa menjadi penguasa seluruh dunia. Harju, anakku. Harju, kemarilah. Ibu Suri, aku kembali menemuimu. Setelah ini, aku akan meninggalkan Kekaisaran Dirgantara. Berpikir untuk pergi, Arjuna yang mulia telah menitahkan pangeran kedua sekarang adalah putra mahkota. Adapun kau yang ingin pergi, itu hanya bisa sebagai mayat. Yakin sekali kau bisa mengalahkanku? Arjuna, setiap orang di sini dari garda kekaisaran yang terbaik, membunuhmu semudah membunuh ayam. Aku menasihatimu menyerah patuh. Jangan melawan keras kepala.
seperti mendiang Ibu Suri Anjani. Jika tidak, kematianmu takkan terhormat. Apa maksudmu? Apa yang kumaksud? Karena kau akan mati, aku akan membiarkanmu mati dengan penjelasan yang jelas. Dengarkan, Setina Cox Sergio, Paduka berniat jadikan Bram putra mahkota. Tapi mendiang Ibu Suri Anjani, tak tahu terima kasih, berani menentang Paduka di depan istana. Paduka murka. Jadi bagaimana dia menghukum mati dirinya? Awalnya kukira Kaisar Agung Dirgantara hanya sayangi Bram. Tak pernah kusangka ini semua skema mereka. Dan ibuku sendiri telah menjadi korban ambisi serigala mereka. Terkutuk mereka. Mereka semua layak mati. Beraninya kau menghina Paduka. Tangkap dia. Kau pikir aku kembali tanpa persiapan? Apa maksudmu? Kau Dewa Perang Kekaisaran Padma. Komandan 800 Rius Garda Kekaisaran, kan iya? Kenapa kau terlibat dengan Arjuna? Turunkan dia untukku. Serang mereka. Arjuna, berani khianati negara. Kalian khianati aku dulu. Dulu, ibundaku bantu Kaisar Agung Dirgantara rebut takhta, korbankan keluarganya. Dan aku? Demi ketenangannya, aku disandera 10 tahun. Lalu apa? Sebagai balasannya, Lalu kenapa? Paduka Putra Langit Sejati. Semenkor berkemada sami bandamu. Dem kejayaan Dirgantara kata oleh kehormatanmu. kau bilang itu kehormatan? Persetan dengan kehormatanmu. Ingat, beritahu Kaisar Agung Dirgantara dalam mimpinya. Jika balas dendam tak terwujud, aku bukan manusia. Angin bergejolak, Kekaisaran Dirgantara ditakdirkan runtuh. Paduka, Pangeran Arjuna, hamba Paduka menyapa. kau kembali. Ada Samsung. Dulu aku dibunuh Bram dan Prabu Dirgantara. Setelah Dewi tahu, dia gerakkan 3 pasukan, memulai perang besar. Sangat disayangkan. Dewi, kau gila. Demi Arjuna, permaisuri sepertimu memimpin perang, memicu konflik antar 2 negara. Lalu kenapa? Aku cuma menyesal tak bisa bantai semua tikus ini untuk balas dendam Arjuna. Balas dendam? Kau bermimpi besar. Pernahkah kau pikir mengapa Kekaisaran Padma kalah? Itu karena senjata api buatan Arjuna. Bagaimana menurutmu? Ya, bukankah ini ironis? Pangeran Arjuna, aku sudah tahu. Bakatmu sungguh luar biasa. Namun sayang sekali, aku tak bisa balas dendam. Ini tentang Arjuna. Aku benar-benar datang mencarimu. Yang Mulia Paduka. Selamat Paduka. Visi Paduka Ilahi, Dirgantara memang serang Arjuna. Berniat membunuh. Kami kamar di saat lain. Apa yang kau maksud? Rencanakan selanjutnya.
Paduka, izinkan hamba taklukkan Dirgantara. Sangat bagus, ini baik bagus. Kalau begitu, mulai hari ini aku menunjukmu sebagai Panglima Besar Pelindung Negara dari Kekaisaran Padma, memberimu bilah komando harimau untuk pimpin semua pasukan. Kami menyapa. Panglima Besar Pelindung Negara. Hamba Arjuna, terima kasih Paduka. Putra mahkota Bram sampaikan salam ayahanda. Sangat bagus. Cepatlah bangkit kembali. Permisi, Paduka. Salam Paduka. Tugas Hawk yang mulia gagal. Arjuna kabur. Apa? Kabur? Di mana Hawk? Sebagai komandan garda kekaisaran, kenapa dia bisa gagal dalam tugasnya? Paduka, kabar buruk. Hawk telah terbunuh. Dasar sekelompok bodoh. Ayahanda, apa yang harus kita... Banyak mantan pejabat faksi Ibu Suri Anjani. Dino Arjuna kutuk kirim Mesyani ke Kaisaran Dirgantara kacau. Paduka, buruk. Kekaisaran Padma nyatakan perang. 800.000 pasukan masuki wilayah kita. Benteng Utara Jaya jatuh. Apa kata? Apa itu? Yang mulia Arjuna, kenapa bisa begini padamu? General, Sebulan kemudian, serang kota Pusaka. Gunakan kepala Prabu Dirgantara dan Bram untuk menghormati arwah ibundaku di surga. Mengapa sebenarnya? Kenapa Kekaisaran Padma tiba-tiba serang Dirgantara kita? Bisakah kalian beri aku penjelasan? Redakan amarah Paduka. Hamba tak tahu alasannya. Hamba hanya tahu bahwa komandan mereka adalah Panglima Besar Pelindung Negara, ditunjuk oleh Permaisuri. Strategi ilahi. Panglima Besar Pelindung Negara? Mungkinkah itu Dewa Perang Padma? Kania itu. Kania hanya jenderal di bawah komando Panglima Besar Pelindung Negara. Pantas mereka merebut. 15 kota dalam sehari. Bahkan Dewa Perang Kania pun hanya bisa menjadi salah satu bawahannya. Bakat seperti itu. Monterey dia di PBA Dirgantara kita. Paduka, bakat sehebat itu tentu tak muncul begitu saja. Menurut hamba, mungkin dia bukan dari Kekaisaran Padma. Jadi apa? Sebelumnya Arjuna ingin kembali ke Padma. Kini Padma tiba-tiba angkat pasukan. Panglima Pelindung Negara ini sama sekali tak dikenal. Apa kau menyiratkan? Bahwa Panglima Besar Pelindung Negara ini mungkin adalah Arjuna? Burside. Pecundang itu sandera 10 tahun. Ia salah hidup pas saya. Khawatir ia tak sempat belajar. Dalam hal pencapaian sipil dan militer mengatur negara, ia tak sepersepuluh Anda. Dulu juga bukan karena fakta bahwa aku butuh ibunya dan pendukungnya untuk layaniku. Jika kita dia tak layak jadi putra mahkota. Paduka benar. Namun melihat keganasan pasukan mereka, sebaiknya kita hindari konfrontasi langsung. Jetselak tahu semotif mereka, baru kita susun strategi untuk memukul mundur. Meski begitu, haruskah aku diam saja melihat pasukan Kekaisaran Padma menginjak-injak martabatku? Paduka, saya punya rencana yang bisa meringankan kekhawatiran Anda. Putra mahkota sangat berwaga. Jika ia pimpin misi damai, ia pasti ubah konflik jadi harmoni. Benar, Paduka. Tak peduli alasan mereka menyerang kita, semua bermuara pada keuntungan. Mengutus putra mahkota mewakili otoritas Kekaisaran Paduka. Bahkan Permaisuri tak berani meremehkannya, apalagi jenderal biasa. Saya bersedia mengajukan perintah militer dan melayani dengan nyawa. Bagus ya.
Kalian berdua tuh temani putra mahkota dan pastikan masalah ini ditangani dengan baik. Sama ngerti? Lapor! Jenderal Putra Mahkota dari Kekaisaran Dirgantara. Utusan. Minta audiensi, sepertinya mau damai. Perundingan damai? Katakan pada mereka, perang ini adalah perang pemusnahan. Hanya ada satu hasil. Pertarungan sampai mati. Baik, Chen. Silakan pergi. Kata Jenderal. Perang total. Perang sampai mati. Tak ada damai. Ini kalian semua. Bajingan, siapa sebenarnya Panglima Besar Pelindung Negara ini? Beraninya dia ancam musnahkan negara? Itu sombong. Yang mulia pangeran, tak perlu marah. Saat perang, orang kasar sering tak bisa kontrol ucapan. Begitu hubungan pilih, Anda punya banyak kesempatan rebut kembali martabat Anda. Mungkin saja. Lalu bagaimana sekarang? Pulang tangan kosong? Tidak, ini tugas pertama saya sejak jadi putra mahkota. Saya harus berhasil. Jika tidak, bagaimana pejabat akan memandang saya? Tidak General, damn no words with it. Kalau suruh begitu, kok kita tunggu di sini. Saya tak percaya dengan status putra mahkota, dia akan berani mengabaikan saya. Siap. Seseorang, Ada apa? jubah santai. Check camp militer. Siapa? Jenderal besar. Pangeran, Panglima Besar Pelindung Negara ini, mengapa belum juga menunjukkan wajahnya? Mungkinkah dia tertidur? Mungkin kita kembali dulu, datang lain hari. Diam, kamu selalu merepotkan. Pangeran, Anda bilang kita belum tangkap Arjuna ini. Mungkinkah dia benar kabur ke Kekaisaran Padma? Bukankah sempurna? Begitu aku bertemu dengan Panglima Besar Pelindung Negara, saya akan suruh dia membawa Arjuna kembali. Aku akan menjatuhinya hukuman 1000 sayatan. Jenderal besar. Yang mulia pangeran, dia keluar. Cepat, ayo pergi. Panglima Besar Pelindung Negara. Akhirnya bertemu. Sudah lama menunggu di sini. Arjuna, bagaimana itu kau? Arjuna? After ko klauan sana ko disidip ka? Belum pergi? Yang mulia, Arjuna tampaknya membelot ke Kekaisaran Padma. Kehadirannya, ancaman bagi kita? Apa yang perlu ditakutkan? Tentu saya putra mahkota yang sedang dalam misi diplomatik. Tentu saya tamu terhormat dari Panglima Besar Pelindung Negara. Bahkan jika aku menghajarnya hari ini, apakah Panglima Besar Pelindung Negara itu melawan saya hanya demi dia? Di camp militer ini, wajar melihat jenderal wanita. Dan Arjuna ini mengenakan pakaian santai. Menurut saya nih, dia mungkin bukan lagi seorang sandera. Kemungkinan, dia jadi simpanan jenderal di sini. Bram, ini camp militer Kekaisaran Padma. Jaga mulut kotormu baik-baik. Jika tidak, akan kuberi pelajaran demi kehormatan ibu. Mengajariku pelajaran, kau hanyalah pria simpanan di sini. Seorang bodoh menyedihkan yang menjual tampangnya. Sebaiknya kau memikirkan ibumu. Jika dia tahu di alam baka betapa konyolnya dirimu sekarang, tidakkah dia akan sangat marah sampai keluar dari peti matinya? Kau mencari mati. Yang mulia. Beraninya kau, Arjuna berani menyentuh putra mahkota? Ini pemberontakan, mutlak. Untuk apa berdiri? Cepat panggil Panglima Besar Pelindung Negara kemari. Di mana jenderal itu? Aku akan membunuhnya. Coba tebak di mana Panglima Besar Pelindung Negara berada.
Jenderal Besar, semua senjata api pesanan Anda telah selesai dibuat. Mohon datangin untuk memeriksanya. Jenderal Besar? Kanya, dia keluar periksa camp. Ambil jubah rubah. Udaranya sangat dingin. Jangan sampai dia masuk angin. Ya, Jenderal. Sialan sekali. Persetan dengan tebakanmu. Arjuna, aku beritahu kau. Saat ini, aku berdiri di atas segalanya kecuali kaisar. Aku adalah putra mahkota, pewaris negara. Dan kau adalah setir orang simpanan di camp dan hanya pria mainan. Berani menyentuhku, siapapun di belakangmu takkan bisa melindungimu. Itu putra mahkota. Itu benar. Kau lihat jubah naga kekaisaran ini? Kau sudah menunggunya lebih dari 1 dekade, dan sekarang ada padaku. Berani kau. Aku memukulmu putra mahkota kekaisaran Dirgantara. Arjuna, beraninya kau lancang? Udah kau pikirkan akibatnya. Benar, kau melukai putra mahkota. Meski 2 negara berdamai, kaisar takkan membiarkanmu. Saat itu engkau pasti ditangkap dan diadili. Perang berhenti? Aku akan perang sampai kekaisaran Dirgantara hancur. Arjuna, kau ini pecundang macam apa sebenarnya? Kau pria simpanan, hidup dari wanita. Selama negaraku bersedia membayar, permusuhan bisa berhenti kapan saja. Saat itu, aku ingin tahu apa lagi yang akan kau andalkan. Perang ini tak bisa dihentikan. Jenderal, mohon. Yang mulia, sekarang Panglima Besar Pelindung Negara. Akhirnya tiba. Arjuna, kau dengar itu? Panglima Besar Pelindung Negara sudah tiba. Kau pria simpanan rendahan, berani bicara urusan negara? Aku akan segera meminta Jenderal Besar untuk membereskanmu. Apakah kau begitu yakin bahwa Panglima Besar Pelindung Negara akan berpihak padamu? Omong kosong. Aku adalah putra mahkota kekaisaran Dirgantara. Sementara kau hanyalah anjing liar mereka. Ada perbedaan di antara kita. Selama Panglima Besar tidak buta, dia akan tahu harus memihak siapa. Oh, ternyata ini kau... Kau masih saja. Kau naif. Ku beri kau kesempatan. Berlutut dan pols sepatuku sekarang. Setelah taklukkan kota pusaka Dirgantara, akan kubiarkan kau memilih mati. Arjuna, kau ini siapa? Saat bertemu Panglima Besar Pelindung Negara, aku akan suruh dia memaksamu menunduk, berlutut, dan minta maaf padaku. Kau mau siapa bersujud? Jend Kania! Akhirnya kau tiba. Di mana Panglima Besar Pelindung Negara? Kutunggu hingga kini. Ini tulus dariku. Bisakah kita berdiskusi sekarang? Panglima Besar. Betul sekali. Jenderal Kania, tolong perkenalkan kami. Jika negara kita damai, putra mahkota takkan lupa jasa besarmu. Tentu. Jika kau kenalkan kami, aku bersumpah demi nama putra mahkota Dirgantara, pasti ada hadiah besar. Tak perlu imbalan. Bilang saja langsung ke Panglima Besar. Baiklah, baiklah. Jenderal, angin perbatasan kencang. Freddy telah pakai baju tebal dan menjaga diri. Panglima Besar, tolong jaga dirimu. Panglima Besar, jaga diri. Apa? Dia adalah Panglima Besar Pelindung Negara. Terima kasih, prajurit. Bangun. Terima kasih, Jenderal. Tidak mungkin. Ini tak dia bisa... Jenderal Kania, apakah kau keliru? Dia... Bagaimana mungkin dia... Permaisuri telah menunjuknya sebagai Panglima Besar Pelindung Negara yang memegang komando atas 3 angkatan bersenjata. Apa kau rek? Kau coba paksa aku menunduk, berlutut, dan minta maaf. Saudaraku, aku tadi hendak bicara. Kau saudaraku? Siapa? Berani panggil saudara? Kau ini... Paduka, ketidaksabaran merusak rencana. Pentingkan utama. Utamakan gambaran besarnya.
Keadaan Del Saritan itu lebih kuat dari kemampuan perorangan. Lupa perintah? Aku bersedia sumpah militer, mengabdi hingga mati. Tak kusangka, kau ternyata adalah Panglima Besar Pelindung Negara. Kau sama sekali tidak seperti sosok orang yang dahulu pernah aku kenal. Aku datang kemari, runding damai. Perang antar negara buang daya, rugikan rakyat. Jika bisa berdampak, sebutkan saja keinginanmu. Asal tidak keterlaluan, aku bisa menyetujuinya atas nama Ayahanda Kaisar. Oh, benarkah? Kau putuskan? Pananggirara teks Cui Putri Mahkota Poris. Bisa runding damai atas nama Kaisar. Syaratku jelas. Aku mau dia Bram, kemarilah. untuk berlutut dan memoles sepatuku. Arjuna, cepat. Jangan keterlaluan. Jika kau besesta, aku bisa setiu. Kenapa tak lapor? Oh, Kania. Antar mereka keluar. Silakan, tuan-tuan. Yang Mulia, Kau benar-benar ingin aku memoles sepatumu? Itu sangat bisa dimengerti. Hanya saja di tenda militermu ini, sepertinya tidak ada kain untuk memoles sepatu. Bagaimana kalau begini? Mari bahas ini usai damai. Tidak ada kain, kau punya baju. Jubah naga ini cukup bagus. Apa maksudmu? Kau ingin jubah nagaku untuk poles sepatumu? Kau terus bilang, kau pakai ini demi kekaisaran. Sekarang, demi kekaisaran kau tak mau melepasnya? Jika mau bicara, lepaskan. Jika tidak, pergi. Lepaskan. 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 Yang Mulia, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Pertahankan diri Mia untuk tujuan yang layak. Baiklah, ini aku. Baiklah, akan ku lepaskan. Panglima Besar Arjuna. Sekarang, bisakah kita membahas negosiasi damai? Kapan aku menyetujui gencatan senjata dan perundingan damai? Ini perang pemusnahan hingga akhir. Arjuna, dengarkan. Kau lagi-lagi menarik kembali perkataanmu. Jadi apa? Kembali dan beritahu Kaisar Agung Prabu Dirgantara. Aku ingin dia melihat langsung saat kekaisaran Dirgantara sedikit demi sedikit. Pengawal, usir mereka! Laksanakan. Jangan sentuh. Lepaskan. Panglima nak biarkan mereka pergi? Tentu tidak. Aku tak akan biarkan mereka mati muda. Pertama, aku lucuti semua kekuasaan, kehormatan, dan apapun yang mereka hargai. Lalu ku persembahkan kepala mereka untuk hormat ibuku. Yang Mulia, mohon tenang. Putra Mahkota pimpin misi ini. Dia pasti taklukkan musuh tanpa perlawanan. Ture, setelah Paduka Pangeran menaklukkan Kekaisaran Padma, kita pulihkan diri dan tata ulang logistik militer. Tak takut invasi Padma. Bram sudah cerdas sejak kecil. Negosiasi damai di ini bukan apa-apa baginya. Memiliki putra sepintar itu, aku sungguh bahagia. Yang Mulia Kaisar, Paduka Pangeran, Yang Mulia Ayah, Yang Mulia, Ayahanda Kaisar. Anakku, apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Paduka, hamba gagal jalankan tugas.
Misi tidak berhasil diselesaikan. Hamba mohon Paduka menghukum hamba. Tidak, Paduka. Ini bukan salahnya. Salah Das Putra Mahkota itu jika ada yang harus disalahkan. Dia menggagalkan perundingan damai. Arjuna. Apa hubungannya perundingan damai ini dengannya? Paduka. Jadi Ralira Wanitsta Kekaisaran Padma melancarkan invasi besar, menyerang banyak kota. Ini semua ulah Arjuna. Dia mata-mata Kekaisaran Padma. Paduka, putra mahkota telah berkhianat. Oh, apa kata? Ini nyata, Paduka. Kami bet dia pergi untuk damai. Arjuna tak hanya abaikan ikatan persaudaraan, tapi terang-terangan permalukan putra mahkota. Bahkan dia menyombongkan diri. Dia membual. Lihat terang. Dia mengancam serang ibu kota, lalu menangkap Paduka hidup-hidup. Berani sekali dia melakukan. Anak durhaka ini. Ayah, pasukan Kekaisaran Padma saat ini kuat. Kita harus merendahkan diri pada kakak dulu. Mungkin ada harapan. Dia menyimpan dendam. Pasti karena insiden sebelumnya itu. Saya bersedia pergi misi damai. Saya akan berlutut sampai mati di gerbang kota Kekaisaran Padma. Demi perdamaian dua negara, meski berlutut 10 hari, saya tak akan ragu. Merendah di hadapannya. Saya penguasa negara. Bagaimana merendah di hadapan anak durhaka? Saya kira kirim surat ke semua negara. Dan Kekaisaran Dirgantara akan beri pajak 3 tahun untuk dana militer. Minta semua negara serang Kekaisaran Padma. Paduka, pajak 3 tahun itu terlalu banyak. Diamlah. Iberitahu semua negara yang jika Kekaisaran Padma takluk, Kekaisaran Dirgantara yang akan mengklaim satu kota pun. Saya saja menginginkan kepala anak durhaka itu. Paduka, putra mahkota Bram dari Kekaisaran Dirgantara, telah bersekutu dengan 5 negara lain dan memimpin 100.000 pasukan garda depan untuk menyerbu negara kita. Hamba sudah tahu masalah ini. Paduka, masalah ini ulah Arjuna. Hamba yakin kita harus segera perintahkan Arjuna minta maaf pada Kekaisaran Dirgantara dan mencari perdamaian. Ya, Arjuna sombong dan congkak. Dia menghina putra mahkota Dirgantara. Ia harus diberi jelasan kepada Kekaisaran Dirgantara. Jenderal Arjuna, demi negara kita, telah menaklukkan 10 plus kota Dirgantara. Prestasinya luar biasa. Bagaimana kita menyuruhnya minta maaf? Paduka, hamba percaya hasil pertempuran garis depan semua. Karena keberanian dan keterampilan Kania, tak ada hubungannya dengan Arjuna. Menteri itu benar sekali. Arjuna baru ambil komando. Apa yang sudah dia lakukan? Dia pasti mengklaim hasil orang lain. Berani sekali kalian. Di hadapanku, kalian berani mengkritik menteri yang berjasa. Apakah kalian ingin kehilangan kepala? Sepertinya rumor di luar bukan tanpa dasar. Hamba khawatir Yang Mulia sangat mencintai Arjuna, sampai melupakan kepentingan negara. Paduka, pasukan sekutu 6 negara tidak boleh diremehkan. Jika Arjuna diizinkan bertindak sembrono, pondasi negara bisa hancur. Saya Chin, apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Hamba ingin mengundang paman kaisar Anda kembali. Jenderal, Bram kumpulkan pasukan sekutu 6. Sudah ku tahu. Rencanamu, Jenderal? Senjata api sudah cukup. Cukup. Jangan beritahu, biar sekutu 6 meremehkan. Lalu akan kita musnahkan mereka dalam satu serangan. Bagaimana kita diremehkan? Sampaikan perintahku. Para prajurit yang merebut benteng Utara Jaya telah berjasa besar. Hari ini adakan perjamuan untuk semua pasukan. Baik, Jenderal. Melapor. Paduka, pengintai kota kembali. 30 meter lagi sampai benteng Utara Jaya. Apa yang sedang dilakukan Arjuna sekarang? Bicaralah. Yang Mulia pengintai itu berkata Arjuna kini di kediaman Tuan Kota, berpesta minum dengan prajurit. Apa? Persetan. Keterlaluan. Musuh di depan mata, dia malah minum dan bersenang-senang. Nanti kulihat dia. Aku yang pertama memenggal kepalanya. Ayo pergi. Mendebarkan. Kami terus menang. Lama tak bertempur sepuas ini. Betul. Jenderal Besar khusus menggelar jamuan untuk kami. Kami tersanjung sekali. Makasih,
General. Makasih, Jenderal. Musuh, sendiri gerbang? Berani kau pesta di sini? Arjuna, kurang ajar. Salam Paduka. Kami sambut Yang Mulia. Ini adalah beliau. Jenderal Trayini Wirayuda, Paman Dewi. Saat Anda disandera, dia pimpin pasukan memukul mundur pasukan sekutu dari 4 negara dan menyelamatkan negara. Saya bawahannya, terima bimbingannya, dan menerima bimbingan beliau. Oh, Paman Kaisar. Paman Kaisar, reputasi Anda mendahului. Hari ini saya bersulang untuk Anda. Jangan begitu. Persetan, bocah, gur dirno berembigan seseorang wit seperti Anda memimpin pasukan? Anda ke garis depan, memoles reputasi dengan militer kami, klaim prestasi palsu. Kini tindakan ini sudah dikritik pejabat. Tak tahu terima kasih, kau pesta di sini, rusak disiplin militer. Keterlaluan. Jadi dia Arjuna. Dia memang tampan. Tak heran sepupuku tergila-gila hingga menyerahkan komando militer. Paduka, bukan begitu? General? Harap diam. Hei Kania. Bahkan kau pun berani bersekongkol dengannya? Apa aturan militer kita cuma pajangan? Mulai sekarang, siapapun yang berani membela dia lagi akan segera dibunuh. Dasar bocah. Kembalikan bila komando harimau milik negara kita. Kalau tidak... Kalau tidak, apa? Jangan-jangan Anda ingin memenggal kepala saya. Persetan kau. Jangan kira aku tak berani. Dewi melindungimu. Tidaklah. Untuk menangkap pencuri perlu ada bukti. Dan untuk menangkap pezina mafia belum ada keruan belepik. Jika kau ingin memenggal kepalaku, bukankah harus ada alasan juga? Ada alasan? Kau klaim jasa tak berdasar, kritik pejabat istana. Kau tahu aturan militer, dilarang minum sebelum perang. Tapi kau malah mengadakan perjamuan perayaan yang mewah. Karena belum lagi terganggu haram sih dan merongrong pondasi negara. Ini cukup buatmu mati 100 kali. Yang Mulia. Tutup mulutmu. Dengar baik, kalian semua. Saya syukurin menurut ya perlu izin. Aku ambil alih komando militer. Segera tarik pasukan. Kembali ibu kota besok pagi. Untuk apa berdiri di sana? Keluar dari sini. Laksanakan. Yang Mulia, tenanglah. Baru-baru ini para prajurit telah bertempur selama berhari-hari dan sangat kelelahan. Jenderal buat pesta, tingkatkan moral. Hargai? Omong kosong. Musuh di gerbang jenderal mabuk berat. Bagaimana hadapi musuh besok? Jenderal, masalah ini tidak akan merepotkan pikiran Anda. Aku punya cara sendiri. Cara Anda? Bukan karena Dewi, kau sandera diusir. Bagaimana layak jadi jenderal besar? Jika begitu, ku bersedia tanda tangani janji militer. Jika besok aku gagal menang melawan sekutu, kau boleh penggal kepalaku. Wah, benar. Tahun 6 kekaisaran punya 1 juta prajurit, barisan depan 300.000 prajurit. Jenderal Senior, jika perang bergantung pada jumlah, ikan dan udang di sungai akan jadi penguasa dunia. Oke, kalau begitu, tiada main-main di militer. Jika besok gagal, jangan salahkan kekejamanku. Kata-kataku ini adalah janjiku seutuhnya. Cepatlah. Aku lelah. Aku butuh istirahat. Pergilah duluan. Betul benar. Kau tinggal. Baiklah, Jenderal. Sikata sada saya pergi. Pergi? Kau mau kemana? Putri Kirana. Kau mau berkeliaran di garis depan pasukan? Ayah, aku hanya ingin tahu seperti apa sebenarnya Panglima Besar Pelindung Negara itu. Bagaimana dia memikat Dewi? Omong kosong. Dewi telah diterbuktikan oleh dan nafsu, kau ikut masalah sini. Siguro bugia Arjuna Biscuit na mana mengapakasabuli kesandera bertahun-tahun? Ku dengar dia berani memukuli putra mahkota dari Kekaisaran Dirgantara. Dia bahkan tanda tangan janji militer. Chonji, dia cukup keren. Ini hanyalah tindakan orang kasar yang melampiaskan amarahnya. Tindakan seperti itu, ini akan menyeret negara. Aku emban harapan ratu dan pejabat. Di camp ini, ku perintah dia pulang. Dan dirimu, segera kirim Blaise.
Menekan, medan perang bukan tempat untuk. Tidak, Ayah. Biarkan aku ikut melihat. Demi wawasanku, kumohon. Ayah memang yang terbaik. Oke, Legas. Kau dan sepupumu bikin aku pusing. Ingat, jangan berkeliaran. Jika Dead Deswets, aku kan dapat ketsal. Ayah, aku tahu ayah yang terbaik. Jenderal, pasukan Kekaisaran Dirgantara telah tiba. Oh tidak, Enal Runes, Adal, kan elit dari Kekaisaran Dirgantara, kavaleri Harimau Macan. Murna semua dan semua urusan ditelekom prajurit elit dari Kekaisaran Dirgantara. Seseskin setiap dari zombie dan mereka memiliki kemampuan tempur yang luar mulia, biasa. Anda sungguh perkasa. Yang tawai bibur apa kata? Anda mengampul dan nama Kekaisaran dan 3 ribu pasukan. Dengan 10,000 prajurit elit kavaleri Harimau Macan kita di depan, menumbangkan Arjuna akan sangat mudah. Lagi pula, kudengar Arjuna baru beberapa hari lalu mengadakan jamuan besar merayakan prestasi militer. Dia tak menyangka akan kesulitan besar. Sungguh konyol. Kali sini Arjuna terus sakarya Joho dari kemati. Aku akan membuatnya membayar kembali 100, 1000, 10.000 kali lipat. Lapor! Yang mulia, Menurut Intel, hanya 2.000 pembela kuat. itu bagus. Arjuna keluar. Jika kau pria, jangan sembunyi di kota seperti pengecut. Jumlah prajurit melebihi laporan Intel. Minimalkan 1,000, setidaknya ada 10.000 prajurit. Dan para prajurit di Benteng Utara Jaya hanya ada 2.000 orang. Bagaimana kita bisa mempertahankannya? Arjuna, aku sudah menyuruhmu mundur kemarin. Kau tak mau. Sekarang, hari mana ini? Jenderal Wirayuda, tenanglah. Senjata rahasia untuk musuh sudah siap. Senjata rahasia? Ada 10.000 pasukan yang hadapi kita. Benteng Utara Jaya hanya 2.000 prajurit. Senjata rahasiamu tak berguna. Namaku Putri Kirana, sepupu permaisuri. Aku datang bersama ayah. Tadi malam. Kania, Siap. pasukan senapan serang musuh. Baiklah. Pasukan senapan? Inikah caramu? Belum ku dengar. Pasukan Padma kita. Ini pasukan baru latihanku. Pasukan baru? Bisakah satu pasukan baru melawan kavaleri Harimau Macan milik Kekaisaran Dirgantara? Tentu, kavaleri Harimau Macan tak sebanding pasukan senapanku. Kalah jumlah 100 lawan 1 kita bisa hancurkan. Senapan berbaris. Baik, Tuan. Keluar hadapi. Baik, Komandan. Angkat. Wirayuda, lihat. Pasukan baru ini bermoral tinggi. Siap bertempur. Berapa banyak pasukan senapan ini? Hanya 500 prajurit, merekrut terus. Apa? Cuma 500 prajurit? Kau kirim 500 prajurit keluar kota hadapi musuh? Arjuna, apakah yang kau pikirin? Ini adalah kavaleri Harimau Macan, pasukan elit dari Kekaisaran Dirgantara. Aku pimpin pasukan sama. Kita mungkin takkan menang. Beraninya kau sombong? Atau kau tak peduli nyawa prajurit Padma? Jenderal Arjuna, ayo mundur ke kota dan susun strategi baru. Jenderal Wirayuda, sudah ku bilang Anda bisa menunggu. Aku pegang janjiku. Jika aku kalah, penggal kepalaku. Baik. Arjuna, apakah kau sudah hilang akal? Kau kirim ratusan prajurit untuk mati? Ataupun kekaisaran Padmamu tak ada orang? Cukup. Jika punya nyali, maju hadapi aku. Baik, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kavaleri patuh. Ya, tental. Ratakan. Benteng Utara Jaya, tangkap Arjuna. Ya, Pak. Arjuna, kau jadikan nyawa prajurit kota ini permainan.
500, bagaimana mereka bisa melawan pasukan Bram yang berjumlah 10.000? 500 cukup hadapi mereka. Kau! Wirayuda, lihat. Apa itu? Di tangan mereka? Panjang dan bentuknya bermacam. Terlihat seperti tombak besi. Tapi tidak persis. Inikah senjata rahasiamu? Ini baru saja kukembangkan. Namanya senapan. Kekuatannya dahsyat. Segera kerahkan pasukanmu. Itu hanya 10.000 kavaleri depan. Tak perlu pasukan. Apa ini? Omong kosong. Sialan kau. Berbaris. Kirim prajurit mati. Arjuna kau. Akhirmu sudah tiba. Setelah masuk kota, aku pasti cabik-cabikmu. Perintahku, serang siapapun yang membawakanku kepala Arjuna. Hadiah 10.000 perak. Bunuh mereka. Wirayuda, apa yang seharus kita lakukan? Miss Kiriarak. Kali ini, pastikan pasukan-pasukan Kekaisaran Dirgantara tidak akan bisa kembali. Musnahkan elitnya. Tembak! Tembak. Isi ulang dan tembak. Ini sihir macam apa? Itu bagus. Sihir apa ini? Oh, Paduka. Ini kawan. Pasukan kami rugi besar. Segera mundur. Lari. Mundur. Semua pasukan mundur. Cepat, segera mundur. Arjuna. Tidak ada kehormatan dalam menyerang dari bayangan. Dasar bodoh. Tunggu saja. Jika 6 negara bersatu, tipuan kecilmu tidak akan bertahan lama. Paduka, lari. Jenderal perkasa. Hanya 500. Kaisar Anda kalahkan. Ya. Jenderal hebat. Wesley. Senapan yang dikembangkan oleh Arjuna sangat dahsyat. Lihat putra mahkota kekaisaran lari tunggang langgang. Sungguh rasa menyedihkan. Persetan. Adjur Biswanan Sachu Ahamwara Gizikenden, Arjuna. Tidak, Jenderal. Pertempuran ini melemahkan kekaisaran. Kita harus tahu kapan harus berhenti dan secara proaktif mencari perundingan damai dengan kekaisaran Dirgantara. Jika tidak kuitat melawarachkan dan dinu karena kesempatan ini akan menjadi sulit. Berdamai? Tak mungkin. 6 negara sekutu hanya semut. Tak bisa paksa aku mundur. Pasukan, dengar. Siap tempur. 3 hari serbu ibu kota-kota pusaka Kekaisaran Dirgantara. Ada apa? Palapayan? Kau berniat menyerbu kota pusaka kekaisaran Dirgantara? Benar. Kataku. Perang ini hancurkan kekaisaran. Aku tak kembali sampai ibu kota hancur. Arjuna, Persetan, lapor. Lapor, Jenderal. My God. Trace demi prajurit akan segera menyerang. Arjuna, Persetan, kau sedengau atau? 300 pasuk menekan kita. Apa lawanmu? Kau sombong serbu ibu kota Dirgantara. Arjuna, kau biarkan prajurit berani Padma mati bersamamu karena dendammu. Paduka, aku menghormatimu. Tapi ini barak militer. Perintah mutlak. Bilang menang-menang. Menabur perselisihan dihukum mati. Persetan, kau anggap aku anak 3 tahun. Walau senapanmu kuat, pasukan sekutu 6 negara jika berbaris bisa sumbat moncong dengan tubuh mereka. Ingat kebaikan Dewi yang lindungi, damai dan tarik pasukanmu sekarang. Paduka tenang. Jenderal pasti punya strategi. Diamlah. Oh, Kenya, kau sering perang. Kau tahu sektu fat negara.
Gabungkan dua kekaisaran, korbankan nyawa untuk menahan mereka. Kini hadapi invasi 6 kekaisaran. Dia, Arjuna, berani sombong begitu saja. Bagaimana aku yakin? Kanya, alat siap? Perintah mana, Ibaras? Trik baru apa ini? Rahasia kami. Senjata rahasia lagi. Takkan percaya ada senjata di dunia ini kalahkan 300.000 pasukan? Karena itu masalahnya, ikuti saja aku. Yuda? Arjuna! Mana senjata rahasia yang kau sebut? Jangan-jangan senapan itu lagi, kan? Dibandingkan ini, senapan tidak ada apa-apanya. Lebih kuat dari senapan. Apa sebenarnya itu? Ini, Apa gunanya bongkahan besi? Apa ini lebih kuat dari senapan? Arjuna, aku tahu kau punya trik pintar. Sekuat apapun ini, takkan lawan 300.000 tentara. Wirayuda, 300.000 tak cukup. Walau jutaan tentara di sini, tak mampu tahan meriam ini. Melapor. Lapor. 6 negara di gerbang siap bertempur. Cepat itu. Waktu tepat. Ikuti aku. Lihat bagaimana kuhancurkan 300.000 tentara. Arjuna, apa kau yakin? Ayo. Arjuna, kemarilah. Keluar ke sini lagi. Pram kau? Mengapa kembali? Apa pelurumu belum cukup? Arjuna, dengar. Jangan sombong. Dulu aku ceroboh meremehkanmu. Sekarang, pasukan utama 6 kekaisaran di sini. Meski punya ratusan tongkat besi, tak akan hentikan 300.000 tentara. Begitu masuk kota, aku pasti akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulang belulangmu menjadi debu. Aku tembus kota ini, aku akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulang belulangmu menjadi debu. Putra mahkota Bram, kudengar 500 prajurit. Arjuna membuatmu kocar-kacir. Kurasa kavaleri harimau macan kekaisaran Dirgantara tak ada istimewanya. Ya, sihir tongkat besi itu? Jangan-jangan Arjuna adalah semacam iblis? Semuanya jangan. Meremehkan mereka. Senapan itu sangat aneh. Jangkauan jauh. Kena berarti mati. Atau luka parah. Bram, kau takut? Sampai hilang akal, ha? Aku sudah perang 20 tahun. Senjata apa yang tak ku kenal? Begitu aku memenggal kepala Arjuna, aku tenangkan. Arjuna, maju. Buka gerbang, patuh. Ku beri kau mayat utuh. Jika tidak, serbu. Semua binasa. Persetan kau. Ada 300.000 di gerbang, kau sombong? Igu. Jenderal tenang. Hanya 300.000 pasukan. Pastikan mereka tak kembali. Jenderal Wirayuda, Arjuna begitu tenang. Mungkin dia punya rencana. Omong? Apa dia dewa? Jika dia bisa usir sekutu dengan pasukan kecil, maka aku kan jadi garda depannya. Aku tak halangi pernikahan Dewi. Tuan Wirayuda, perkataan pria adalah janji. Jangan menyesal nanti. Janji adalah kata. Jika kau kalahkan, setuju kau nikahi Dewi Putri Kirana pun nikahimu. Bukan hanya aku akan menyetujui pernikahanmu dengan Dewi, tapi aku bahkan akan membiarkan Putri Kirana menikahimu. Ayah, omong kosong apa ini? Oh, Arjuna. Aku beri satu kesempatan terakhir. Buka gerbang dan menyerah. Apa akan teberamu mayat utuh? Tapi jika 300.000 pasukanku meratakan benteng Utara Jaya, maka akan ada pembantaian. Tanpa ada yang selamat. Arjuna, belum terlambat menyerah. Pasukan 300.000 ini serius. Kania, Ya, Pak. bawa senjata rahasia. Siap.
Arjuna, apa kau melucu? Kau bawa bongkahan besi ini. Apa kau pikir itu akan menakuti kami? Iya, hanya bongkahan-bongkahan besi rusak ini. Mungkinkah bisa ditembakkan dari sini? Arjuna, kau kehabisan akal kan? Dulu, benda yang ditembakkan dari tongkat kayumu yang kasar itu cepat dan jaraknya sulit dideteksi. Kini kau bawa bongkahan besi berkarat ini. Apa kau takut kami tidak akan menyadarinya? Kumpulan bodoh. Jangan khawatir. Hindari bongkahan besi ini dan tembakannya. Tak perlu takut. Kalau begitu, kita tunggu apa? Putra Mahkota, berikan perintah. Dengar perintahku. Baik. Siapa bawa kepala Arjuna? Imbalan 10.000 emas. Ayo serang mereka semua. Bunuh! Tembak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tak mungkin. Teruslah menembak. Oh, itu kena. Benar-benar kena. Sialan. Meriamu sungguh luar biasa dahsyat. Wirayuda, maukah kau mencoba? Aku akan. Meriam ini sangat tangguh. Ya Tuhan, ini senjata ilahi. Jenderal Arjuna sangat perkasa. Jenderal Arjuna sungguh luar biasa perkasa. Bagiz, Zikalu. Jenderal Wirayuda, kau tidak menginginkan jasa militer ini yang sudah di depan mata? Kalau begitu, jangan salahkan aku nanti. Kirana, berikan. Oh ayah, apa yang saya selakrai? Mengapa merebut milikku? Hari ini ayahmu akan membangkitkan kembali kejayaan dari satu orang menjaga celah. 10.000 orang takkan bisa lewat. Aku tak mau. Tapi siapa yang bilang saya tak mau? Oh, ayo cepat. Burgon Balgan, berikan padaku. Ayo, terus isi amunisi. Lakukan tembakan lagi. Cepat. Oh, Bram. Kau bilang pasukan benteng Utara Jaya lemah, tak mampu bertahan. Mengapa ini? Tak bisa menang. Tak bisa bertarung. Mundur cepat. Cepat lari. Kita harus segera pergi. Gwen dan Dakelat, rasakan ini. Kejar. Cepat. Kejar. Jangan sampai kabur. Yang mulia, jangan kejar yang terdesak. Kau tak paham? Iyo. Saat ini kita harus menempa selagi panas dan langsung menyerang jantung pertahanan musuh. Ayahanda. Ayah tak ingin jenderal mundur? Mundur? Konyol. 1 lawan 7, kita di atas angin. Jenderal Arjuna, beri aku 1 unit senapan dan artileri. Bukan 3 hari. Tidak. 2 hari saja, aku pasti akan menerobos masuk ke Istana Agung Kekaisaran Dirgantara. Balas dendam untukmu. Bagaimana? Paduka, laporan darurat dari depan. Pasukan Sekutu 6 negara telah sampai di gerbang benteng Utara Jaya. 300.000 tentara. Ya, situasi sangat kritis. Apa? Pasukan 300.000. Bahaya, sebanyak itu jiwa. Hasil perang tidak pasti. Mengapa kalian para menteri panik? Paduka, ini semua karena Jenderal Arjuna. Jika bukan desakannya berperang. Berperang sampai mati melawan Kekaisaran Dirgantara. Ia memprovokasi 6 kerajaan balas dendam. Benar. Kenapa ini terjadi? Hentikan.
Sudah kukatakan menyerang Dirgantara adalah keputusanku. Aku akan mendukung penuh Jenderal Arjuna. Paduka, bahkan kini, masihkah Paduka tertipu? Ki Ageng sudah tua, mengapa datang sendiri ke istana? Jika Paduka-Paduka telah terbutakan oleh nafsu dan kehilangan akal sehat dan keras kepala, mengapa hamba tua ini harus datang? Arjuna itu cuma sandera buangan Dirgantara. Pikirannya dikuasai dendam. Paduka, jangan beri Arjuna komando pasukan. Prestasinya cemerlang. Kau Ki Ageng tak pantas menjelekkannya. Semua orang di istana tahu bahwa jasa di garis depan dicapai oleh Kania. Arjuna itu hanya mencuri pujian. Paduka seharusnya tahu kapan mesti berhenti sekarang. Panggil dia kembali. Norse hanya sebabkan bencana. Yang Mulia, Ki Ageng sangat benar. Dulu saat menghadapi pasukan sekutu 4 kerajaan, Jenderal Wirayuda saja hanya nyaris meraih kemenangan. 6 kerajaan menyerang. Perbedaan kekuatan amat besar. Terlebih lagi Arjuna seret kita. Pasukan pasti kalah perang ini. Kami mohon Paduka segera tarik pasukan. Kanselir benar. Mohon Paduka tarik pasukan demi prajurit Padma. Mohon Paduka tarik pasukan. Semua diam. Pejabat, bukannya bantu negara, malah kuatkan musuh, rusak kehormatan. Akan kukatakan lagi. Aku percaya Jenderal Arjuna sanggup pukul mundur pasukan 6 kerajaan. Paduka. Jika Paduka bersikeras bertindak pribadi, abaikan masa depan Padma, jangan salahkan hamba. Jika kurang ajar. Ki Ageng, pentingin kau labuan. Pengawal, bawakan pecut emas kekuasaan. Apa maksudnya? Apa gerangan? Apakah Ki Ageng benar-benar akan melakukan pembangkangan? Jangan Ki Ageng. Mohon tenang. Meskipun Paduka telah disesatkan oleh orang luar, ia tidak bersalah. Ia tidak bisa dengan mudah digulingkan. Minggir ya. Kaisar menganugerahkan ini, pecut emas kekuasaan. Jatuhkan penguasa bodoh, hukum pejabat korup. Tujuannya, di saat sangat genting, maju pulihkan negara. Jika Paduka tak berubah hari ini, hamba akan bertindak atas nama mendiang Kaisar. Beri hukuman. Penguasa keras kepala dan sesat ini. Aku sungguh tidak bersalah dalam hal ini. Baiklah, baiklah. Maka hamba yang tua ini akan menggulingkan Paduka, penguasa ini, hari ini, dan menobatkan penguasa yang bijak. Mendesak. Laporan militer dari garis depan untuk Paduka. Berita mendesak. Sesuatu serius terjadi di garis depan. Paduka, bersiaplah untuk bertindak cepat. Berita penting. Sangat mendesak. Paduka, laporan militer dari depan. Tak lihat? Paduka, semua orang. Laporan militer mendesak ini. Paduka adalah akan menjadi kekaisaran Padma pendosa abadi. Cukup. Apapun hasilnya, aku tanggung penuh. Bacakan. Lapor Paduka. Panglima Besar Pelindung Negara Arjuna telah mengalahkan telak pasukan sekutu 6 negara dan meraih kemenangan besar di Benteng Utara Jaya. Apa itu? Bagaimana mungkin? Pasukan sekutu 6 negara, 100.000 pasukan elit. Bisakah mereka dikalahkan semudah itu? Itu pasti karena Jenderal Wirayuda memimpin pasukan dengan baik, sehingga Benteng Utara Jaya berhasil dipertahankan. Banner, meski Wirayuda jenius militer, dan Kania berani terampil bertempur, menghadapi pasukan sekutu 6 kerajaan, kemenangan besar tak mungkin. Laporan intelijenmu benar? Jika lapor intel palsu, kepada Paduka itu kejahatan besar menipu ratu. Paduka, laporan merinci Jenderal Arjuna menggunakan senjata api khasnya kalahkan pasukan sekutu 6 kerajaan. 50.000 musuh musnah. Tawan 30.000. Sekutu 6 kerajaan cerai berai. Pai putra mahkota Bram dari Kekaisaran Dirgantara tinggalkan Zirah. Lari panik. Haha, semoga Kekaisaran Padma diberkati. Ini berkah surga. Jenderal Arjuna sosok ilahi. Sudah kuduga.
Arjuna tidak akan pernah mengecewakanku. Paduka Landon, Menteri Kekaisaran Dirgantara. Di sini wakili 6 kerajaan untuk audiensi. Nah, dia menunggu di luar istana. Panggil dia. Hormat saya ada Paduka Yang Mulia. Ada teladan dari Sobe. Apa tujuan Anda? Paduka Tersakem kerajaan ingin damai dengan Kekaisaran Padma. Kami tawarkan 70 kota sebagai ganti penarikan pasukan Padma. 70 kota? Ini? Ini hampir separuh wilayah Padma. Oh ya, kesempatan sekali seumur hidup. Namun, keenam kerajaan itu memiliki satu syarat utama. Apa syarat sih, Cok? Paduka harus memberhentikan Jenderal Arjuna dari jabatannya sebagai Panglima Besar Pelindung Negara dan antar dia ke Kekaisaran Dirgantara untuk diadili oleh Dirgantara kami. Tukar orang luar dengan 70 kota dan wilayah. Ini bukan kerugian. Betul. Tak bisa menolak. 70 kota. Ya, benar. Paduka, syarat 6 kekaisaran ini menguntungkan Kekaisaran Padma. Mohon Paduka pertimbangkan ulang. Ya, Paduka. Walau jasa Jenderal Arjuna tak ternilai, dia tetap orang luar. Mungkin... Sampaikan titah saya. Untuk perang garis depan, Jenderal Arjuna putuskan segalanya. Jika Pide mati, saya akan sepenuhnya mendukungnya. Apa ini? Apa ini sungguh? Ada laporan. Jenderal Besar. Putra Mahkota Bram dari Kekaisaran Dirgantara datang. Itu Bram. Berani muncul lagi? semua utusan tiba. Terus may ada satu pasar lagi kebersih perdamaian. Terus Meriam Jenderal Arjuna benar-benar buat mereka takut. Pecundang kalah. Suruh pergi. Siap. Arjuna, utusan berkunjung, tapi kau mengabaikanku. Tidakkah kau terlalu kasar? Itu Bram. Siapa beri kau berani terobos kem komandanku? Bosan hidup? Atau pedangku tak cukup cepat membunuhmu? Beri aku alasan. Jika tidak, serangan itu akan jadi ajalmu. Oh, Arjuna. Dua bangsa perang, jangan bunuh utusan. Itu aturan universal. Oh, jika kau sentuh rambutku, kau musuh 6 kekaisaran, memicu dendam abadi, seluruh dunia akan mengutukmu. Aturannya? Darah. Dikutuk oleh seluruh dunia. Oh, Bram. Apa aku peduli? Jika seluruh dunia menentangku, aku akan meratakan dunia. Jenderal Arjuna, tenanglah, biar dia bicara dulu. Kita lihat berita apa yang dibawanya. Pecundang ini, nanti kita hadapi dia. Pangeran Wirayuda bijaksana. Kali ini, Kekaisaran Dirgantara saya datang ke Kekaisaran Padma Anda untuk membawa kabar baik. Kemarin, utusan Dirgantara saya sudah tiba di Kekaisaran Padma Anda. Demi perdamaian, mengusulkan pada permaisuri Anda tuntutan yang tak bisa ditolak. Kami, 6 kekaisaran, demi perdamaian, kami serahkan 70 kota pada Kekaisaran Padma Anda. Tapi hanya ada. Namun kami mengajukan satu syarat. Yaitu untuk mengikat Arjuna, pengkhianat ini, untuk ditangani oleh Kaisar Agung Prabu Dirgantara. Kau? Apa katamu? 70 kota itu benar? Benar sekali, 70 kota. Ini adalah kesempatan 1000 tahun sekali. Nah, jika Permaisuri Padma tak bodoh, tak perlu berpikir 2 kali. Pasti setuju, kan? Hai Arjuna. Kali ini, aku ingin kau ditinggalkan oleh semua orang.
Kau sudah ditakdirkan untuk menemui ajal. Bram, ini penyerahan wilayah demi damai. Namun kau bahas dengan amarah. Engkau sungguh tak tahu malu. Oh Arjuna. Begitu titah permaisuri tiba, nanti kulihat apa kau masih tertawa? Yang mulia, betul. 6 kekaisaran berjuang habis-habisan. Titah permaisuri tiba. Pengkhianat Arjuna ini kita bawa pulang ke Kekaisaran Dirgantara untuk dimutilasi. 70% syarat ini bisa kacaukan istana. Jenderal Arjuna, saya tahu permaisuri suka Anda, tapi ia takkan abaikan Kekaisaran Padma hanya demi 1 orang. Perang ini mungkin usai. Cepat pikirkan cara selamatkan diri. General, saya keikutan pulang, lapor prestasi militer ke istana. Saya yakin Paduka tak akan aniaya yang setia. Tak perlu. Saya percaya Paduka. Dia tak akan khianati yang setia seperti keluarga Lee. Arjuna. So bahkan sekarang kau masih berpura-pura. Kau tidak takut kalau seseorang di dekat sini akan menangkapmu duluan dan mengklaim hadiahnya, ya? Jika permaisuri melepaskan 70 kota hanya karena 1 orang, itu akan jadi lelucon terbesar di dunia. Titah kekaisaran telah tiba. Sudah tiba. Oh Arjuna, akhirmu benar-benar telah tiba. Permaisuri bertitah, Panglima Besar Pelindung Negara, dengarkan titah. Hadir. Atas karunia langit, Permaisuri bertitah. Pertempuran melawan 6 kekaisaran akan diputuskan Jenderal Arjuna. Jika ia ingin mati demi Kekaisaran Padma, Paduka akan gunakan seluruh kekuatan bangsa Tuk mendukungnya. Demikianlah titah ini. Ada apa ini? Terima kasih atas rahmat Paduka. Permaisuri Anda gila? Arjuna, seorang pria dari Kekaisaran Dirgantara, yang darah Kekaisaran Dirgantara mengalir dalam nadinya. Bagaimana bisa ia diizinkan mengumpulkan kekuatan sebesar itu dan jadi sombong? Permaisuri bertitah. Melihat stempel kekaisaran ini, sama dengan melihat beliau. Jenderal Arjuna, silakan terima stempel kekaisaran. Kakak permaisuri percaya Arjuna sejauh ini. Saya Arjuna hamba Paduka bersumpah di sini sekarang. Musuh kalah, saya bersumpah tidak akan kembali ke istana. Itu? Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Yang mulia, untuk negosiasi ini, banyak upaya dikerahkan untuk mencapai kesepakatan dengan 5 negara lainnya. Jika gagal, kita dihukum berat saat kembali. Tidakkah kau anggap dirimu hebat? Berani tanding anak buahku? Ayo. 2 dari 3. Jika kau kalah 2 ronde, damai, permusuhan henti. Bagaimana? Yang mulia. Kamu. Bram. Sekarang aku unggul. Dasar pecundang. Kau tak berhak bernegosiasi denganku. Kau punya 2 pilihan. Menyerah sepenuhnya, atau biarkan aku menanganimu sesukaku. Atau aku bantai kalian semua. Yang mulia Paduka, putra mahkota akhirnya telah kembali. Cepat, umumkan dia. Umumkan putra mahkota untuk audiensi. Ayahanda yang mulia. Siapa yang sakri? Bagaimana perundingan damai? Permaisuri itu menolak persyaratan kita. Dia lebih memilih menyerahkan 70 kota daripada menyerahkan Arjuna. Itu? Bagaimana mungkin permaisuri Kekaisaran Padma itu demi Pangeran Sandera Belaka rela menyerahkan 70 kota? Bukankah dia sudah benar-benar gila? Mungkin Arjuna punya pesona sehebat itu. Bukan hanya itu. Arjuna bahkan mengatakan kita semua menyerah atau dia akan membunuh kita semua. Apa katamu? Anak durhaka. Dia benar-benar anak durhaka. Seharusnya aku mencekiknya waktu itu. Kau Arjuna, beraninya kau menantangku. Ayah. Sekarang Arjuna memimpin pasukan besar. Ada Kendi dan dapat dukungan penuh dari Kekaisaran Padma. Apa yang harus kita lakukan?
Dia terang kau. Kita pakai cara rahasia. Ini kita pembantaian darah. Siapapun pegang ini, Dapat memerintahkan 10 pembunuh bayaran teratas dari peringkat pembunuh bayaran. Paduka titah ini adalah milik Kekaisaran Dirgantara kita. UPR terakhir. Dulu. Itu karenamu. Coba. Jika Arjuna tak mati, Kekaisaran Dirgantara takkan damai. Bram, kemarilah. Aku serahkan ini padamu. Kau harus bawa dan kepalanya padaku. Bawakan kepalanya. dimengerti? Arjuna ya. Orang yang paling ingin kau mati bukanlah aku. Putra mahkota, semua telah hadir. Pendidikannya Ratu kalian adalah 3 pembunuh bayaran teratas dari peringkat pembunuh bayaran? Benar sekali. Aku adalah Master Pavilion Kegelapan, Vladimir. Master Sekta Iblis Darah, Tamsin. Master Menara Pemutus Jiwa. Nama saya adalah Dahlia. Sebagai pembunuh bayaran top, aku yakin keahlian bela diri kalian tak tertandingi. Tentu. Kecuali mereka yang lama menghilang. 2 abadi bebas. Kami bertiga tak pernah kalah. 2 abadi bebas itu ya... Julukan dunia persilatan memang unik. Karena orang itu lenyap tanpa jejak. Bukankah itu berarti di dunia persilatan, kalian bertiga tak tertandingi? Side. Paduka Pangeran, ketiga orang ini adalah ahli-ahli top yang paling ditakuti di dunia dan tidak pernah gagal. Untuk operasi ini, mereka bahkan khusus memanggil murid-murid, total lebih 100 orang. Dijamin tidak akan gagal sama sekali. Ini sangat bagus. Sangat bagus. Maka kali ini, selain Arjuna, Togetjonla in hasil, aku pasti akan memberikan hadiah besar dan membawamu melayani Istana Timur, abdi kekaisaran. Kami akan penuhi kepercayaan Paduka. Itu engkau. Kau punya mata belakang? Bahkan menyadari seranganku? Lepaskan aku. Aduh. Putri larut malam, ada apa? Aku melihatmu dapat stempel kekaisaran hari ini. Governor Sare, kenapa kakakku sangat mempercayaimu? Jadi aku ingin bertanya, kalian berdua, apa kalian punya rahasia? Sangat ingin tahu. Tentu saja. Apa maksudmu? Kau dan kakakku adalah 2 abadi bebas legendaris tak terkalahkan di seluruh negeri. Abadi bebas selalu muncul bertopeng, tak ada yang tahu identitasnya. Jadi ternyata itu kalian berdua. Lalu kakakku, 10 tahun dia sakit di ranjang. Dia bersamamu, mengembara dunia dan berkelana di dunia. Wah, itu sungguh keren sekali. Jadi tak heran kalau dia benar-benar sangat mempercayaimu. Lalu kakakku mengeksekusi menteri berkuasa, naik takhta. Bukankah itu juga dengan bantuan rahasiamu? Bela dirimu itu, dari siapa kau dapat? Ibu, ini aku. Arjuna, nak. Arjuna, keluarga Seno kita berasal dari pemimpin aliansi persilatan yang pertama. Meski kini di istana, jangan lupakan warisan kita. Hei, mengapa kau tidak bicara? Baiklah. Putri,
Sudah malam. Kembalilah dan istirahat. Hai Exau, cerita tidur hari ini berakhir di sini. Hati-hati. Mencari mati. Jenderal, para pembunuh bayaran telah menyerang kamp militer. Banyak prajurit kita yang telah disergap. Jenderal, ya maafkan bawahanmu yang datang terlambat. Oh, Putri. Bertahanlah, tolong. Kania tetap kuat. Bicara! Bramsi bajingan itu yang mengirimmu. Memangnya kenapa? Arjuna, kau berani membunuh 3 pemimpin dunia persilatan kami? Kalau begitu tunggu saja. Balas dendam tanpa akhir. Pada saat itu seluruh peringkat pembunuh bayaran akan dilepaskan penuh dan pasti akan mencabik-cabikmu. Pembunuh pavilion kegelapan. Tak kenal ampun. Kau akan tamat sebentar lagi. Pembunuh tanpa ampun? Kalian gerombolan rendahan dari dunia persilatan, berani ancam jenderal ini? Aku akan menunjukkan padamu apa arti kekejaman sejati. Kania, Aku Dace. kumpulkan pasukan. Aku akan menyapu bersih dunia persilatan dan membasmi semua bajingan yang ada di peringkat pembunuh bayaran. Putri Kirena di mana? Banner di kejadiannya. Seriuskah lukanya? Tenanglah, Paduka. Dia dirawat tabib terbaik. Tak dalam bahaya. Cukup istirahat. Bagus. Terkutuklah. Siapa berani lukai putriku? Keterlaluan. Aku akan membantai seluruh keluarganya. Takkan tersisa. Bram, tadi malam pemimpin 3 sekte dan anak buahnya menyusup. Kubunuh semua di tempat. Itu tak cukup. Aku mau lebih. Ada laporan. Jenderal, markas sekte iblis darah kami serbu semua musnah. Sangkata bagus. Cepat dan tepat. Kecepatan luar biasa. Lapor. Jenderal. Markas menara pemutus jiwa kami serbu semua musnah. Lapor. Markas utama dari peringkat pembunuh bayaran dan pavilion alam baka hancur lebur. Tak ada yang tersisa. Baiklah. Kerja bagus, Jenderal Arjuna. Ini prinsip mata ganti mata. Darah balas darah. Jenderal Arjuna, apa rencana Anda? Awalnya aku berniat untuk melawannya di medan perang, untuk menyelesaikan masalah dengannya. Aku tidak menyangka dia akan begitu hina. Maka jangan salahkan aku. Aku ingin mereka mengerti siapa penguasa sejati di dunia persilatan ini. Perintahkan. Basmi Jenderal Dirgantara. Susun pasukan tuk serang total. Malam ini aku akan berbaris menuju kota pusaka milik Kekaisaran Dirgantara dan menaklukkan ibu kotanya. Paham. Tiga pembunuh bayaran teratas dalam peringkat pemimpin dari 3 sekte utama, dengan gabungan kekuatan mereka kepala Arjuna, pasti sudah dalam perjalanan. Semua berkat kebijaksanaan Paduka. Bahkan jika Arjuna itu menang, apa gunanya? Sejarah ditulis oleh para pemenang. Episetor ingin menyarankan sesuatu. Bersulang untuk kematian Arjuna. Sampai nurut. Mari bersulang. Lapor. Paduka, hal mengerikan terjadi. Pembunuhan gagal. Para pemimpin 4 sekte utama tewas semua. Apa maksudnya? Mustahil. 4 sekte utama penuh master. Bagaimana bisa begini? Ini nyati sekali. Bikin Arjuna secara pribadi telah memimpin pasukan dalam jumlah besar dan kini telah tiba di gerbang kota. Ayah kita harus bagaimana? Menurut Kopeni, Heksu Master milih 100 ingin pasukan elit garda kekaisaran. Arjuna di gerbang. Apa yang bisa dia perbuat? Oh, Putra Mahkota.
Anda tak perlu khawatir. Paduka benar. Kota pusaka tak tertembus. Hanya Arjuna saja takkan bisa masuk seumur hidup ini. Bahkan jika Arjuna memimpin pasukan seorang diri dan menyusup jauh ke garis belakang musuh, memangnya kenapa? Begitu 5 negara lain bereaksi dan datang mengepungnya, dia tak akan punya tempat mundur. Hahaha. Keluarkan titaku. Seluruh kota memberlakukan darurat militer. Pertahankan kota pusaka sampai mati. Bila bala bantuan tiba, anak durhaka itu akan tewas. Dimengerti? Jangan bunuh saya. Arjuna, jangan bunuh aku. Aku ini ayahmu, Arjuna. Oh, Arjuna. Syukurlah, ini hanya mimpi. Ayah, Anda akhirnya bangun. Saya lama menunggu. Arjuna, bagaimana Anda bisa masuk? Di mana garda kekaisaranku? Jenderal. Komandan Bima. Berani khianati aku? Pengkhianatan? Ayah, apa kau sudah tua? Pikiranmu tak berfungsi? Bima adalah orang kepercayaan ibunda yang dilatih secara pribadi olehnya. Dulu, jika bukan karena ibunda yang mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Seno, apa kau kira kau layak menduduki takhta naga ini? Kurang ajar. Aku putra langit sejati. Dipilih oleh takdir. Fir wanita? Putra langit sejati, kau membunuh istrimu dan meracuni putramu. Dasar iblis. Layakkah engkau bicara takdir? Aku penguasa sebuah negara. 8 penjuru dan 36 provinsi kekaisaran Dirgantara. Semuanya berada di pundakku. Aku demi kekaisaran saya semua. Yang saya lakukan benar. Ayah, oh ayahku sayang. Masih keras kepala. Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat kekaisaran yang kau pegang berpindah ke tanganku. Takhta naga ini kan kududuki jika ku mau. Dasar iblis. Bawa dia ke penjara kekaisaran. Tunggu hukumannya. Siap, Jenderal. Jangan berani sentuh saya. Saya lapor. Jenderal. Bram telah melarikan diri di tengah kekacauan. Dan tak ditemukan. Arjuna, apakah kau pikir ini sudah berakhir? Selama Bram masih hidup, begitu dia melarikan diri, dia sudah kabur. Dia pasti akan bersekutu dengan 6 negara, kembali rebut kekuasaannya. Saat itu, kau ikan dalam gentong tanpa tempat lari. Bawa dia pergi. Jenderal besar, saya telah menggeledah seluruh kota dengan pasukan Anda, namun Bram tak ditemukan. Ada keluar masuk gerbang? Pasukan kami segel gerbang kota dan lakukan pemeriksaan ketat. Mustahil ada yang lolos. Jenderal Arjuna. Arjuna. Bajingan tua ini bersembunyi di ruang rahasia. Departemen Rumah Tangga Kekaisaran, kubawa keluar. Jenderal Arjuna, mohon ampuni nyawa saya. Jenderal Arjuna, mohon ampuni nyawa saya. Landon, di mana Bram sekarang? Saya tahu juga siapa, Bray. Tidak tahu? Oh, saya tahu Senda. Hai, Wakim Baryong. Putra mahkota? Tidak. Bram. Dia sembunyi di bawah kota pusaka, membangun jaringan gelap. Tapi lokasi persisnya hanya dia dan Zhao Gao yang tahu. Saya tak tahu apa-apa lagi. Jenderal besar, jika Bram sembunyi, itu bisa merugikan Anda. Kita harus perkuat pertahanan. Itu benar. Dia licik dan khianat. Pasti akan balas dendam. Walau harus ugali tanah, akan kuseret dia keluar. Sampaikan perintahku. Mulai saat ini juga segera undang Paduka Permaisuri untuk datang ke ibu kota Kekaisaran Dirgantara, guna menganugerahkan hadiah kepada 3 angkatan bersenjata. Jenderal besar, jika Paduka Permaisuri memasuki ibu kota sekarang, itu terlalu bahaya. Jenderal Arjuna, walau untuk anugerah jasa, sebaiknya setelah kita menang. Jenderal, mohon pertimbangkan. Bram belum ditangkap. Bagaimana jika Europtunse? Itu akan merugikan Anda dan Paduka Permaisuri. Anjing yang terpojok akan menggigit.
Saya sedang memancing ular keluar dari sarangnya. Lapor. What does this mean to your worries on his price? Mulia menang besar. Jenderal Arjuna memimpin pasukannya menerobos ibu kota Kekaisaran Dirgantara dan berhasil menangkap Kaisar Agung Prabu Dirgantara hidup-hidup. Semoga Kekaisaran Padma diberkati. Jenderal Arjuna memang jenius. Kemenangan ini berkat wawasan tajam Yang Mulia. Yang Mulia. Saya merasa malu karena tidak mengenali bakat Jenderal Arjuna. Sekarang tampaknya pandangan jauh Yang Mulia sungguh mendalam. Jenderal Arjuna memang seorang jenius militer yang tiada tandingannya. Arjuna kuda cepat. Yang Mulia hakim bijaksana. Keduanya tak terpisahkan berkah bagi Kekaisaran Padma. Ya, memang benar sekali. Mulia, Arjuna punya surat. Isi suratnya? Jenderal Arjuna memohon agar Yang Mulia datang secara pribadi ke ibu kota Kekaisaran Dirgantara untuk memberi penghargaan kepada 3 angkatan bersenjata. Oh, Arjuna. Hari ini tiba. Menunggu. Terlalu lama untuk ini. Paduka, pengintai lapor Permaisuri Padma. Tiba di kota pusaka 5 hari, beri hadiah. Bagus sekali. Arjuna, kali ini saya akan menangkapmu dan Permaisuri dalam satu sergapan dan membalaskan semua penghinaan yang kuterima. Atas titah langit, Permaisuri berfirman, Panglima Besar Pelindung Negara Arjuna, pimpin pasukan taklukan ibu kota Kekaisaran Dirgantara dan tangkap kaisar musuh hidup. Jasanya vital bagi negara, dianugerahi Adipati Pelindung Negara. Dianugerahi stas-stas Turibor style emas dan sebuah mansion. Kania, Gagah Berai terampil di pertempuran, bantu jenderal besar, ulang kali capai prestasi militer. Ya, dianugerahi Jenderal Pelindung Negara dan dianugerahi 1000 peta tanah yang subur. Jenderal Senior Wirayuda, meski usia lanjut, pribadi ikut perang, kontribusinya vital. Jadi diangkat untuk memimpin pasukan gabungan Kekaisaran Padma dan Dirgantara dengan jabatan Panglima tertinggi. Terima tunjangan. Komandan Bima telah meninggalkan kegelapan dan memilih jalan yang benar, bantu taklukan kota pusaka. Dianugerahi Komandan Garda Kekaisaran, pimpin elit bekas Kekaisaran Dirgantara. Demikianlah titah ini dikeluarkan. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Terima kasih. Kalau begitu, berterima kasihlah padaku di alam baka nanti. Bram, kau datang juga akhirnya. Arjuna, kau pikir kau akan menang? Hari ini, banyak kalian akan mati di tanganku. Bram, kau rencanakan semua, tapi tak mengerti satu kebenaran. Kejahatan tak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Diam kau. Kau pecundang menyedihkan, ditinggalkan oleh Kekaisaran Dirgantara, berani menceramahiku. Jika bukan karena kau, aku sudah jadi penguasa tertinggi. Kaulah yang curi segalanya dariku. Mencuri? Apa yang pernah kau miliki? Yang didapat dari tipu daya hanyalah ilusi. Omong kosong, kau diambang maut, masih berani bicara besar? Mulai sekarang, kau adalah ikan dalam gentongku. Ikan dalam gentong? Kau benar, tapi ikan itu adalah kau. Ram. Apa-apa sebenarnya? Ini benar-benar tidak mungkin.
Bagaimana ini terjadi? Rencanaku sempurna. Sungguh sempurna. Aku hanya ingin memancingmu keluar. Komandan Bima, tangkap dia. Dimengerti. Sudah berakhir. Semuanya usai. Yang Mulia penjahat Bram ditangkap. Kami menantikan titah dari Paduka dan Jenderal Besar. Arjuna, beraninya kau menyentuhku? Kusarankan lepaskan aku. Jika tidak, kupastikan kau mati mengenaskan. Sekarang pun kau masih sombong? Itu karena aku masih punya jalan terakhir. Ada laporan. Yang Mulia Jenderal Besar, Kaisar 5 negara lain telah mengumpulkan sisa kekuatan mereka dengan total 800.000 prajurit. Yang mereka sudah berada di gerbang kota. Dan telah mengepung ibu kota kekaisaran. Apa? Tak kau sangka, bukan? Sebelum operasi ini, aku telah surati para kaisar 5 negara, meminta mereka kumpulkan pasukan terakhir dan koordinasi serangan hari ini. Meskipun pada akhirnya aku gagal, kau tak punya tempat mundur. Siaplah dikubur bersamaku. Dulu kukatakan, kita tak seharusnya ambil risiko untuk datang ke ibu kota Kekaisaran Dirgantara. Kini pasukan sekutu 5 negara di gerbang. Jika terjadi apa-apa pada Yang Mulia, bagaimana aku bisa menghadap mendiang kaisar? Bram, kau pikir aku bercanda soal nyawa Yang Mulia? Pasukan 5 negara menyerang, lalu kenapa? Aku sudah siapkan balasan. Lupakan. Aku tahu kau antisipasi musuh dan punya strategi mengusir mereka. Masih sombong? Pasukan 5 negara ratusan ribu. Bagaimana kau hadang mereka? Tetap percaya? Saksikan saja. Lihat aku hancurkan pasukan 5 negara ini. Beri perintah. Buka gerbang lebar, biarkan mereka masuk. Kok bisa ini? Jangan lakukan itu. Kau gila, Arjuna? Arjuna, kau gila. Kau membawa permaisuri serta semua pejabat sipil dan militer menuju kematian. Yang Mulia pasukan 800.000 sekutu 5 negara. Jika mereka masuk kota itu kita pasti mati. Mohon pertimbangkan lagi, Yang Mulia. Mohon kaji ulang. Arjuna, rencana brilianmu itu tidak mungkin menyerah, bukan? Kau bicara begitu muluk. Mungkinkah kau sebenarnya seorang pengecut? Yang Mulia, mohon percayalah padaku sekali lagi. Kania, hamba ikuti Jenderal Arjuna. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, apa Anda akan menyerahkan Kekaisaran Fatma begitu saja? Ada laporan. Pasukan musuh telah masuki kota, menuju kota pusaka. Semuanya sudah berakhir. Jenderal Arjuna, pada akhirnya kau tetap saja kalah telak dariku. Dan kalian semua, para pengikut setiamu, akan dikuburkan bersamaku. Buka gerbang, biarkan mereka masuk. Kota pusaka adalah pertahanan terakhir. Jika jatuh, nyawa Yang Mulia akan dalam bahaya. Sesukacita Pinsant pada Jenderal Arjuna. Ada laporan. Kaisar 5 negara sudah tembus. Ribu prajurit telah menerobos kota pusaka. Kita semua akan terbunuh oleh pedang mereka. Kania Komandan Bima. Lanjutkan rencana. Dimengerti? Arjuna, mereka sudah mencapai gerbang kota dan kau masih bermain-main di sini. Apakah kau mencoba mengajari kami cara menyerah dengan sedikit lebih bermartabat? Hah? Sungguh? Bram, kau tahu mengapa aku tak membunuhmu?
Mengancamku tidak ada gunanya. Pasukan tidak akan mundur. Mundur? Tidak. Kalau Menisodas pastikan mereka takkan kembali, aku takkan membunuhmu. Karena ku ingin kau saksikan sendiri. Semua delusimu dihancurkan oleh... Lapor! Jenderal, 5 negara sekutu masuki gerbang, tetapi mereka semua saling berebut untuk menjadi yang pertama menyerbu masuk ke Balairung Emas. Sepertinya sudah terjadi perselisihan di antara mereka. Sekarang saatnya. Beri perintah pasukan senapan kota pusaka untuk menutup gerbang dan menghabisi mereka. Dimengerti. Apa? Kenapa? Yang Mulia Jenderal Besar, ini Kaisar Diel, Panglima Pasukan Sekutu 5 negara. Kaisar dari 4 negara lainnya semuanya tewas terbunuh. Mohon berikan perintah. Semoga Kekaisaran Padma diberkati. Perang ini sukses. Arjuna sangat berjasa. Memang, termasuk Kaisar Agung Prabu Dirgantara, ke-6 kaisar kini telah menjadi tawanan. Ini prestasi tak tertandingi. Jenderal Arjuna jenius militer. Pertama, ia memancing musuh masuk, lalu buat mereka saling bertarung. Akhirnya, pasukan penyergap dilepas, musnahkan mereka sepenuhnya. Orang tua ini, aku benar-benar yakin. Ki Ageng, kelihatannya Anda belum pikun sama sekali. Jenderal Arjuna, 5 negara bersedia serahkan militer. Dan setia. Mengakui Padma sebagai yang tertinggi. Cukup minta. Menyewakanmu alamat kita. Arjuna kekasihku, kau yang akan memutuskan masalah ini. Bawa mereka pergi dan eksekusi mereka semua. Hanya ada satu kaisar di dunia ini, yaitu Kaisar Padma. Siap. Oh, mohon belas kasihan. Belas kasihan yang mulia. Mohon tunjukkan belas kasihan. Apa yang kau kelaskan ini? Bram, putra mahkota Dirgantara, Kaisar Prabu tak cakap dan tak adil. Menganiaya yang setia dan berbudi luhur. Meracuni Ibu Suri. Keduanya bersalah. Lemparkan mereka ke penjara kekaisaran untuk dipenggal pada hari yang telah ditentukan. Arjuna, engkau telah membawa kedamaian bagi dunia. Sekarang ada satu hal lagi di antara kita. Aku harap engkau bersedia. Kita? Ada apa? Ini jubah naga dan Phoenix. Paduka, apakah Anda berniat? Arjuna, kita hadapi hidup mati bersama, maju bergandengan tangan. Sekarang tugas besar telah selesai. Aku ingin berbagi. Kekaisaran dan Swasnisa Zaman. Apakah kau bersedia? Sungguh hebat. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang terjadi di ini? Mengapa demikian? Mengapa menolak? Arjuna, Kakanda Permaisuri sangat mencintaimu. Apa maksudmu dengan ini? Beraninya dia. Daripada berbagi kekaisaran yang megah ini, mengapa kita tidak berkelana dan menjelajahinya saja, lalu menjadi pasangan abadi? Seperti kita. Seperti saat kita mengembara di dunia persilatan. Paduka, Anda tak bisa. Jika Paduka turun takhta dan tiada pewaris, bagaimana kekaisaran berlanjut? Itu mudah. Pertama, kita lahirkan beberapa putra yang sehat dan montok. Kemudian, biarkan paman kaisar senior menjadi wali untuk membantu jalannya pemerintahan. Anak-anak dewasa, kita bisa pergi tenang. Itu bukan ide yang buruk juga. Siapa mau anak denganmu? Aku akan mengemban tugas ini. Kalian berdua pergilah berkelana dan nikmati pemandangannya. Biar aku yang mengurus semua urusan istana.
Itu bagus.